Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita secara khusus untuk bersekutu bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Silakan bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama berdiri. Kita memulai ibadah ini sambil mengagungkan Allah di bumi ini dengan menyanyikan Muliakan Allah Bapa, Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 4. Kasih Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atasmu. Dan atasmu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu hari ini adalah hidup beriman yang benar. Lewat tema ini kita diharapkan untuk dapat memahami pengajaran Yesus dalam menjalani kehidupan beriman kita hari lepas hari. Ayat yang mendasari ibadah kita pada hari ini diambil dari Yakobus, pasal yang pertama ayat yang ke-22, yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Mereka dikenalnya
kasih Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita ke hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh kembali beribadah di dalam persekutuan kami bersama-sama hari ini, kami mensyukuri atas setiap cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kehidupan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk sukacita, kami bersyukur untuk persekutuan yang bersama-sama dapat kami lakukan pada saat ini walaupun hanya melalui online. Ketika pada saat ini Tuhan di tengah-tengah segala keterbatasan kami, melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami mencoba mengingat kembali apa yang telah kami lakukan terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami. Mungkin terhadap anggota keluarga kami, terhadap rekan-rekan di kantor kami, terhadap saudara-saudara di dalam pelayanan kami, atau bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun. Ketika kami melukai hati mereka, ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang sama yang melukai hati orang-orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami yang lemah ini, sehingga di dalam menjalani hari yang Tuhan boleh percayakan bagi kami, melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami terus dimampukan untuk menjadi berkat. Kami dimampukan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menolong, memampukan dan menguatkan kami untuk selalu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyerang, mengangkat
Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Allah telah memberikan pengharapan kepada kita untuk keluar dari kegelapan hidup. Karena Mazmur pasal 130 ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat mengatakan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu aku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang, Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita mari bersama-sama kembali berdoa. Kita berdoa. Tuhan, ketika melalui lidah, mulut, dan bibir kami selalu ada puji-pujian yang dapat kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Dan ketika pada saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus, sehingga ketika sebentar kami membuka Alkitab, membaca, merenungkannya bersama-sama, biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah, mulut, dan bibir hamba-Mu ini hanya berasal dari-Mu saja. Setiap persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan, Tuhanlah yang menolong hamba-Mu ini. Jadikan kami bukan hanya sebagai seorang pendengar firman, melainkan jadikan kami sebagai para pelaku dari firman yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdiri dan kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Markus. Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu nanti dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan dilanjutkan kembali dengan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, jadi keseluruhannya adalah Injil Markus pasal 7 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi nanti ada bagian-bagian ayat yang kita harus loncat. Saya akan coba bacakan Injil Markus pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kita loncat Bapak Ibu ke ayat 14 sampai dengan ayat 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih ketika kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya beberapa pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa Bapak Ibu jawab di dalam hati Bapak Ibu masing-masing di tempat kediaman Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah orang beriman? Kalau saya boleh mencoba untuk menjawab gitu ya. Jawaban yang keluar dari saya mengatakan, iya, saya orang beriman. Bapak Ibu, KTP-nya apakah ditulisnya di sana ketika ada bagian kolom atau bagian deskripsi tentang agama, apakah ditulisnya Kristen? Kalau saya boleh kembali menjawab tentang diri saya sendiri, iya betul, di KTP saya Kristen. Kristen, orang beriman lagi, gitu ya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berdoa setiap hari? Saya kembali mewakilkan Bapak Ibu ya, saya yakin juga Bapak Ibu di dalam rumah Bapak Ibu, di dalam kediaman tempat Bapak Ibu juga menjawab di dalam hati Bapak Ibu, iya dong berdoa, bukan cuma satu kali. Sehari kita bisa berdoa, kalau kita makan aja udah 3 kali, kita berdoanya 3 kali. Tambah lagi berdoa ketika mau tidur, tambah lagi bangun tidur, belum lagi doa-doa yang lain gitu. Berdoa setiap hari, berdoa setiap hari.
Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu baca Alkitab setiap hari? Iya dong. Bersaat teduh, entah di pagi hari atau di malam hari. Baca Alkitab, baca dong. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ibadah setiap minggu? Nah, ini jawabannya udah agak mulai melemah. Dalam 1 tahun ada 52 minggu. Ya, kadang-kadang ada bolongnya juga. Mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin ada yang 5 kali ketika kita mungkin berhalangan ibadah. Sekarang malah enak ya Bapak Ibu ya, ibadahnya secara online. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa beribadah tepat pada hari Minggu, ibadah kita di Waha itu ibadah setengah 10, hari Minggu, wah kita bisa unduh lagi, kita bisa lihat lagi di hari Senin, atau hari Minggu di sore hari. Jadi tetap beribadah, tetap deh kalau dalam keadaan masa pandemi ini karena online, 52 minggu dalam setahun nggak ada yang bolong, puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau lagi pas mungkin kita tatap muka dalam keadaan Bapak Ibu ke gereja, di tahun-tahun yang lalu sebelum masa pandemi, ada nih bolongnya mungkin lagi sakit. Ada nih bolongnya mungkin waktu lagi berhalangan. Ada nih bolongnya mungkin waktu lagi pergi. Jawaban kita semakin menurun nih. Tadinya udah yakin beriman. Jadi orang Kristen gitu ya. Semakin pertanyaan saya semakin jawabannya agak melemah. Satu lagi Bapak Ibu, apakah ketika Bapak Ibu mendengar firman yang Bapak Ibu dapatkan entah melalui dalam bacaan dan perenungan Bapak Ibu sendiri atau di dalam khotbah-khotbah di hari Minggu atau di persekutuan-persekutuan tengah-tengah Minggu, Bapak Ibu sudah praktekkan firman itu? Jedanya saya harus berikan agak lama ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin dalam hati kita bergumul. Praktek gak ya? Kemarin dibilangin nih khotbahnya, suruh untuk mengasihi setiap orang. Tapi kemarin baru musuhan sama tetangga gara-gara daun tetangga, daun jambu misalnya lah ya. Daun jambu jatuhnya ke tempat kita mulu, kita yang nyapuin, kita udah tegur suruh ditebang tapi terus aja begitu. Musuhan ya sama tetangga. Suruh mengasihi setiap orang. Wah, sulit tuh. Praktek gak masalahnya Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu melalui tema hidup beriman yang benar. Kita mau bersama-sama mencoba untuk melihat, merenungkan. Sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa Anda orang Kristen, iya. Anda orang beriman, iya. Tapi apakah kita sudah benar-benar mempraktekkan iman itu? Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar hidup beriman? Untuk setiap orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Markus kita, tadi dalam bacaan kita di Injil Markus, di dalam pasal yang ke-7 ya, saya ajak kembali Bapak Ibu untuk fokus di dalam bacaan Alkitab kita. Di sana dikatakan, kalau Bapak Ibu melihat ya, Lembaga Alkitab Indonesia itu kan sudah memberikan judulnya jelas tuh, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi secara tidak langsung ini mau dibandingkan gitu ya, atau mau dilihat. Ini yang kita ikut perintah Allah atau kita akan mengikuti adat istiadat Yahudi nih. Di sana Bapak Ibu di ayat-ayat yang pertama ada sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bercakap-cakap tentang adat istiadat Yahudi gitu ya, ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu melihat atau menemukan bahwa para murid ini makan dengan tangan najis ya. Maksudnya makan tangan najis itu makannya seperti apakah? Makan ketika mereka makan, mereka tidak melakukan pembasuhan ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu di ayat yang kedua, mereka melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi ini inti pokok permasalahannya ya. Najis itu boleh dikatakan Bapak Ibu pada saat itu adalah haram ya. Jadi kalau kita melihat ini mereka makan dengan tangan yang tidak terbasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Bapak Ibu, ketika saya mencoba untuk mempersiapkan bagian khotbah hari ini, terus saya mikir-mikir, kok kita sama ya seperti kayak orang-orang Yahudi dan zaman dulu gitu ya. Kita sekarang pergi kemana-mana Bapak Ibu, jangankan ke pasar, kita keluar rumah ke tukang, kita ke depan rumah, kita belanja di tukang sayur aja, kadang-kadang mungkin kita harus mandi dulu, kita membersihkan diri dulu, karena apa? Karena masa pandemi ini.
Mandi yang biasanya cuma sehari 2 kali, pagi dan sore, sekarang jadi mandinya lebih sering gitu ya. Cuci tangan, nggak lupa. Jangankan bukan hanya untuk makan, tapi kalau baru terima paket dari tukang yang mengantarkan, langsung cuci tangan gitu ya. Kita melakukan pekerjaan apa? Langsung cuci tangan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat di sana, pokok permasalahannya adalah para murid makan dengan tangan yang tidak terbasuh, ya, karena ini merupakan adat istiadat Yahudi. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Keluaran pasal 30 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan seperti ini. Keluaran pasal 30 ayat 21, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi ini ada memang dari perjanjian lama sudah ada adat istiadat, sudah ada kebiasaan bahwa ketika mereka mau makan, mereka harus mencuci tangan. Ya, yang dilakukan oleh para murid adalah mereka tidak melakukan itu. Dan inilah yang menjadi protes. Ya, jadi ketika kita melihat di sana, jawaban Yesus apa sih? Ketika mereka bertanya, ayat 6 jawaban Yesus, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Yesus secara tidak langsung Bapak Ibu mau nyindir gitu ya, bahasa saya ini mau ngomong ke orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya itu, kalian ikuti nih aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh leluhur-leluhur kalian, tapi ternyata ketika kalian memuliakan Tuhan itu tuh kalian melakukannya juga bukan dengan hati kalian. Jadi di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa intinya Yesus itu mau mengatakan di ayat yang ke-15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi intinya sebetulnya bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari seseorang. Bapak Ibu, ini kita harus mencoba untuk menafsirkannya secara luas gitu ya. Dalam artian, di sana dikatakan bahwa bukannya hanya yang masuk saja, tetapi justru yang keluar itulah yang menajiskannya. Dalam tafsiran Bapak Ibu boleh dikatakan perkataan kita, perbuatan kita, pikiran asalnya. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang Bapak Ibu nggak sukai, ya mungkin musuh, ya tadi saya katakan musuh. Bapak Ibu mungkin ketika lihat ada batu, semoga jatuh, semoga jatuh, semoga jatuh gitu ya. Asalnya dari mana? Dari pikiran. Walaupun itu nggak terkatakan, pikiran itu ada di mana? Ada di dalam bagian dari tubuh kita. Jadi ini yang keluar, apalagi sudah dikeluarkan, apalagi sudah diperkatakan, ya. Seringkali Bapak Ibu kita nggak sadar. Itulah kenapa di dalam liturgi kita selalu ada doa pengakuan dosa. Kita mengakui dosa kita. Kalau saya boleh bahasakan Bapak Ibu, benar-benar ya liturginya GKI itu dalam 1 minggu 1 kali loh. Mungkin supaya apa? Supaya kita semakin mengingat. Iya ya, kalau kita mengaku dosanya sebulan sekali, mungkin kita, dosanya apa aja ya? Udah kelupaan. Tapi kalau seminggu sekali mungkin, iya waktu Selasa ketemu sama si ini nih, iya ya menyakiti si ini. Waktu lagi Rabu, walaupun kita nggak bisa mengingat secara keseluruhan, tapi kita dicoba untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, walaupun setiap malam di dalam doa pribadi kita masing-masing sebelum tidur, saya yakin Bapak Ibu juga menyelipkan ampunilah segala dosa dan kesalahanku gitu ya. Bapak Ibu mencoba untuk mengingat dari pagi sampai dengan malam Bapak Ibu mau tidur nih kesalahan, dosa, perkataan, perbuatan apa aja nih yang udah menyakiti orang lain. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan. Dari mana Bapak Ibu keluarnya? Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari dalam. Yesus mau mengatakan itulah justru yang menajiskannya. Apa saja? Hal-hal yang negatif yang dikatakan di ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-23. Perbuatan-perbuatan yang negatif, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang asalnya dari dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, mudah atau sulit? Pertanyaannya Bapak Ibu. Mudah. Kalau kita cuma dengar, seperti saat ini, Bapak Ibu dengar firman dari saya, mudah atau sulit?
udah cuma dengerin doang, cuma kita pasang telinga, besarin volumenya gitu ya, volume entah di TV Bapak Ibu ataupun entah di media yang Bapak Ibu gunakan, mudah. Tapi untuk prakteknya, apakah mudah? Mungkin kita menjadi terdiam. Iya ya, prakteknya ini yang sulit. Tadi di dalam kata pengantar, Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dalam 1 tahun selalu dengar khotbah nggak? Oh iya, 52 kali. Nggak pernah absen kalau ke gereja. Tapi dilakuin nggak itu firman? Wah iya ya, dilakuin nggak ya firman-firman itu? Bagaimana cara kita dapat mempraktekannya Bapak Ibu? Cara kita dalam mempraktekannya adalah Bapak Ibu, kalau di dalam bacaan kita hari ini, di dalam Mazmur pasal 15, di sana di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, pemazmur mencoba untuk memperlihatkan kepada kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang tidak menyebarkan fitnah dari lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang benar-benar hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, itulah cara kita untuk mempraktekannya. Sulit Bapak Ibu? Sulit. Susah? Susah. Jadi saya nggak pakai pertanyaan mudah nggak Bapak Ibu? Enggak gitu ya. Sulit, susah? Iya. Tetapi Roh Kuduslah yang akan menolong Bapak Ibu untuk dapat mempraktekannya. Ketika kita cuma dengar doang, nggak praktek, nggak ada usaha untuk taat pada firman Tuhan itu, nol. Berarti sama aja kita nggak melakukan firman Tuhan itu. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar untuk usaha dan taat pada firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika kita mendengar tentang mengasihi, tema khotbah kita hari ini adalah mengasihi Bapak Ibu, termasuk mengasihi musuhmu. Lakukanlah, walaupun itu sulit. Tema kita khotbah hari ini adalah Bapak Ibu jangan mencuri. Lakukanlah. Walaupun di dalam pekerjaan Bapak Ibu mungkin banyak kesempatan-kesempatan untuk korupsi. Saya tanda kutipin gitu ya. Korupsi kecil-kecilan. Nggak ketahuan lah, cuma sedikit doang. Kalau kita cuma dengar firman Tuhan doang, tapi kita nggak melakukannya, tetap kita akan korupsi. Firman Tuhan juga mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Tapi ketika kita mau buka usaha ataupun ketika kita berusaha, kita pakai sesuatu nih dalam tanda kutip gitu ya. Saya juga suka dengar-dengar, iya orang Kristen yang usaha juga masih ada yang pakai buat penglaris. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hari ini Bapak Ibu kita mau bersama-sama belajar untuk hidup beriman yang benar seperti tema kita. Ketika kita mau hidup beriman yang benar, berarti adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti kita mau memperlihatkan kepada setiap orang, kepada semua orang yang Tuhan percayakan di sekeliling kita, bahwa ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita ini adalah kitab yang terbuka. Supaya setiap orang juga dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bagikan itu kepada begitu banyak orang. Bapak Ibu pasti mau ya hidupnya menjadi berkat. Bapak Ibu pasti mau hidupnya memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang Kristen, beriman, tapi beriman yang benar. Yaitu ketika Bapak Ibu mempraktekkan setiap firman yang boleh Bapak Ibu dengar. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu bersama-sama untuk bernyanyi. Nah, hari ini kita akan bernyanyi Bapak Ibu dari NKB ya, sebuah nyanyian yang sudah sering kita nyanyikan juga, NKB 204. Nyanyikanlah Kidung Baru, NKB 204. Kita akan nyanyi bait yang pertama dan kedua Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyanyi, Bapak Ibu jangan asal menyanyi saja, tetapi Bapak Ibu perhatikan setiap kata-katanya gitu ya. Jadi di sana dikatakan di dunia yang penuh cemar ini, hiduplah saleh dan benar. Ini yang menyatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang beriman. Jadi
Di antara setiap orang yang melakukan kesalahan, tetaplah jadi orang yang benar ya. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Di bait yang kedua Bapak Ibu, hidup kita itu bagaikan kitab yang terbuka. Jadi Bapak Ibu kalau buka Alkitab, Bapak Ibu baca, Bapak Ibu dapat sesuatu, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Seperti itulah juga orang-orang yang ketika melihat Bapak Ibu. Hidup kita ini seperti kitab yang terbuka. Orang lain harus dapat jadi berkatnya dari melihat kita, ya. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam? Kita mau menyatakan Yesus ada selalu di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan MKB 204 ini bait yang pertama dan kedua. Menyatakan Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang hidup beriman dengan benar. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan Bapak Ibu. Amin. Marilah kita bersama berdiri dan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ketika pada saat ini Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, untuk dapat hidup yang benar dengan mempraktekkan setiap firman yang boleh kami dengar. Sulit, susah. Tetapi kami percaya Roh Kuduslah yang akan menolong kami,
sehingga di dalam sepanjang hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami, melalui setiap tutur kata dan perbuatan kami dapat selalu menjadi berkat. Tuhan, di dalam syafaat kami pada hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Ketika mereka mencoba untuk mengatasi di masa yang sulit ini, di masa pandemi COVID, melalui setiap usaha, melalui setiap program yang pemerintah sudah boleh terapkan bagi masyarakat. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mematuhinya. Di tengah-tengah segala keterbatasan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mampukan juga untuk kami terus dapat saling menopang, untuk dapat saling terus berkarya, walaupun di tengah-tengah segala keterbatasan, untuk selalu dapat menjadi berkat. Tuhan pimpin, Tuhan berkati dengan memberikan kesehatan para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga ketika mereka menjalankan tugas pekerjaan tanggung jawab mereka, semuanya dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program vaksinasi, kami mau berdoa untuk seluruh tim nakes, kami mau berdoa untuk orang-orang yang berjuang untuk dapat melakukan hal yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID ini, berikan selalu mereka kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang yang kami kenal, untuk bahkan diri kami sendiri yang mungkin saat ini kami sedang terpapar. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kesehatan dan pemulihan yang baik di masa yang sulit ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Waitasim. Tuhan yang akan menolong untuk setiap para majelis jemaat, baik para pendeta dan penatua. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini untuk menjalankan program kerja, biarlah program kerja ini dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat bagi anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan yang akan menolong untuk kesehatan seluruh para pengerja, untuk seluruh para penatua, para pengurus dari komisi dan kelompok kerja, sehingga di dalam keterbatasan juga terus dapat memuliakan nama Tuhan. Untuk anggota jemaat dan simpatisan yang saat ini terus bergumul di dalam pergumulan pribadi, baik di dalam kesehatan ataupun di dalam pemulihan mereka, baik di dalam pergumulan akan ekonomi, baik di dalam pergumulan akan pendidikan maupun pekerjaan, baik di dalam pergumulan iman ataupun pergumulan yang lain. Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan tolong jawab setiap doa anak-anak-Mu, dan biarlah Tuhan juga yang akan mengajarkan kami untuk terus dapat bersabar menanti jawaban Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat melihat bahwa Tuhan terus mengasihi kami. Ketika doa-doa kami mungkin Tuhan jawab dengan cara yang berbeda dari apa yang kami pikirkan. Ajar kami untuk terus dapat memiliki pengharapan dan semangat untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Inilah Tuhan semua doa syafaat kami, dan biarlah semua doa syafaat kami ini terjadi sesuai dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk persembahan perlu kita berikan dengan sukarela dan tulus ikhlas, bukan karena paksaan. Mazmur pasal 54 ayat 8 menuliskan, "Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Waitasim, atau dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar, atau juga dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan dan membawanya ke gereja pada jam kerja tata usaha. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian hidup kita yang benar.
dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini menjadi karunia yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pada saat ini kita terus dapat mengaplikasikan setiap firman yang boleh kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah melalui setiap perkataan dan perbuatan Bapak Ibu adalah kitab yang terbuka. Sehingga setiap orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu dapat melihat Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu, dan biarlah Bapak Ibu terus dapat menyebarkan pelita, menjadi berkat, menjadi sinar bagi setiap orang. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlarang. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlarang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlarang. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlarang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu, kini kembalilah ke dalam kehidupan Bapak Ibu, dan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, jadilah selalu berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.